Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendri apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendri apa kabar? Alhamdulillah sehat ini Pak. Ya, alhamdulillah ya. Keluarga Bagaimana sehat. kabar? Iya, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Putranya sudah bisa apa, Pak? Yang pertama sudah bisa bermain, yang kedua sudah bisa berjalan. Kayak syukur ya. Terima kasih. Iya. Selamat sudah punya anak, sudah bisa berjalan, dua cukup ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini kita bisa kolaboratif ya. Untuk saya mengerjakan tugas aksi nyata dan Pak Hendri ingin mengembangkan diri ya supaya pembelajarannya lebih baik lagi. Bisa kita mulai ya Pak Hendri ya? Ya, siap Pak. Oke, ya langsung saja. Hmm, apa rencana pertemuan kali ini Pak Hendri? Kira-kira kita bahas tentang apa ini? Saya ingin konsultasi dengan Bapak bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan saya tentang pembelajaran di dalam kelas Pak. Oh gitu ya. Jadi tujuannya apa Pak menurut Bapak hari ini? Supaya nanti aktivitas pembelajaran saya di dalam kelas itu dapat pengembangan dirinya lah dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Oh gitu ya. Pembelajarannya lebih menarik lagi nanti. Oh gitu ya. Kalau seperti itu ya, berarti tujuan Bapak ingin mengembangkan diri ya, supaya pembelajarannya itu lebih berkualitas. Untuk itu tujuan akhir dari percakapan ini itu apa Pak? Yang perlu diketahui. Ya, saya tujuannya saya bisa menemukan rencana-rencana aktivitas pengembangan diri yang dapat diterapkan di kelas, mengetahui tujuan yang hendak dicapai dan ukuran keberhasilan serta pendukungnya. Oh seperti itu ya. Bagus sekali tiga gambar. Tujuannya jelas, ukurannya jelas. Nah sekarang tentang indikator ya Pak ya. Apa untuk indikator keberhasilan? Jadi pertemuan percakapan ini berhasil itu indikatornya itu apa? Ukuran keberhasilannya menurut Pak Hendri itu apa kira-kira ya? Ukuran keberhasilan ini saya ya, yaitu saya bisa mengungkapkan aktivitas pengembangan diri yang bisa diterapkan di kelas dalam pembelajaran, serta juga bisa membuat PP, kemudian pelaksanaan pembelajarannya baik dan evaluasinya juga baik, ya gitu Pak. Oke, berarti intinya tentang pembelajaran ya Pak ya? Pertemuan pada betul sekali. Nah, kalau begitu menurut Pak Hendri itu pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang seperti apa sih? Menurut kurikulum terbaru lah ya. Sekarang itu di kelas saya itu menggunakan kurikulum Merdeka atau IKM kayak gitu. Jadi pembelajaran yang baik itu yang menurut saya itu yang menarik bagi siswa dan sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada seperti itu. Seperti itu ya, bagus luar biasa karena Pak Hendri kelas 1 dan kelas 4 itu yang IKM sekarang ya Pak ya. Iya, itu kodrat zaman dan kodrat apa itu kata Ki Hajar Dewantoro ya, luar biasa sekali Hendri. Oke, setelah mengemukakan tadi pembelajaran yang baik menurut Pak Hendri, tentunya Pak Hendri tahu tahu aktivitas pengembangan diri dalam pembelajaran yang bisa dilakukan oleh Pak Hendri. Kira-kira aktivitas apa yang dapat dilakukan di kelas Pak Hendri seperti itu hubungannya dengan IKM tadi? Ya, mungkin mulai dengan penggunaan multimedia dalam pembelajaran ya, kita menggunakan media pembelajaran audio visual, yaitu video yang bisa diunggah di YouTube seperti itu Pak. Mungkin kemudian juga ada penerapan pembelajaran yang diferensiasi, yang kemarin itu menjadi ciri khas dari IKM. Luar biasa ya Pak Hendri ini ya. Jadi membuat pembelajaran ya. Jadi nanti Hendri pengen ngedit-ngedit membuat video seperti itu ya. Bisa di-upload di YouTube kalau bisa ya. Intinya untuk pembelajaran ya Pak ya. Kemudian nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Yang bisa diupload di YouTube. Oke ya, sip, luar biasa. Oke, sekarang Pak Hendri sudah tahu pengen membuat video dan juga pengen melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya, kesempatan apa atau peluang apa yang Pak Hendri miliki sekarang? Seperti itu.
Kemarin kan saya sudah mengikuti diklat IKM ya. Terus yang sedikit diberi gambaran dari diklat itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya memiliki referensi perangkat pembelajaran semester sebelumnya. Saya juga memiliki materi tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi berupa buku materi dan video. Nah, saya memiliki video-video media pembelajaran untuk kelas 4 yang mungkin nanti bisa dimodifikasi. Oke, luar biasa. Ternyata Pak Hendri sudah punya banyak referensi ya tentang ini. Makanya pengen dikembangkan, pengen diterapkan sepertinya Pak ya. Oke, untuk sekarang, sedangkan untuk keadaan sekarang itu bagaimana Pak? Pembelajarannya dari Bapak itu yang dilakukan itu sekarang keadaannya bagaimana? Saya sekarang dalam pembelajarannya itu mengikuti atau menerapkan RPP terbaru, yang mana RPP itu mengikuti dengan perkembangan zaman ini menurut saya ya Pak. Kemudian menggunakan strategi yang populer masa kini, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek PPM, CTL, dan juga PPI. Kemudian saya juga masih belajar dengan media pembelajaran, serta belum pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemungkinan nanti kedepannya bisa dikembangkan. Oke, ternyata sudah luar biasa ini Pak Hendri ya, sudah pakai pembelajaran yang sekarang ada proyek, PPM, CTL, DBI, dah luar biasa sekali nampaknya ya. Untuk skala ini Pak, kira-kira kalau Pak Hendri bayangkan untuk skala 1 sampai 10, sekarang kualitas pembelajaran dari Pak Hendri itu di kelas itu dalam posisi berapa Pak? 1 sampai 10 gitu. Menurut saya kalau di dalam saya dalam posisi 6 dan saya ingin meningkatkan lah minimalnya jadi 8. Kalau jadi 10 kan tidak mungkin terlalu sempurna. Jadi ya pengen jadi 8 baik ya. Sudah sangat baik kalau 8 ya. 6 juga sudah baik ya, seperti itulah untuk awal-awal IKM ini. Kemudian Pak Hendri tadi pengen punya tujuan ya. Pengen punya tujuan mengembangkan lebih baik dari 6 ke 8. Tentunya Pak Hendri itu punya kekuatan bagaimana untuk mencapai tujuan dari 6 ke 8. Kira-kira kekuatan Pak Hendri itu apa yang Pak Hendri miliki seperti itulah hingga yakin. Saya itu ya semangat lah ya, semakin semangat untuk berusaha lebih baik, menyajikan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian juga saya punya pengalaman dalam mengajar dan pendidikan yang telah saya tempuh yaitu S1, kemudian diklat IKM dan PPG, serta ada beberapa diklat yang lainnya. Oke, ternyata sudah sangat mumpuni sekali ya. Ibaratnya kalau komputer itu sudah apa sekarang itu, Core 5 apa ya, S1, IKM, PPG, diklat. Pengalaman mengajar dari zaman bahula kala ya. Oke, dengan potensi yang seperti ini, Pak Hendri itu punya kemungkinan atau peluang, kemungkinan apa yang bisa Pak Hendri lakukan di dalam kelas? Kira-kira apa sih yang bisa lakukan seperti itu? Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya ya, kita memanfaatkan pengalaman yang telah diperoleh, kemudian juga memanfaatkan referensi yang ada seperti RPP berdiferensiasi, kemudian materinya seperti aplikasi, tanpa juga membuat media pembelajaran yang lebih baik lagi. Karena selama ini saya belum pernah menggunakan Canva, mungkin dengan adanya Canva ini nanti bisa diterapkan. Luar biasa ya Pak Hendri, RPP, materi, aplikasi sudah punya seperti itu ya, bisa dapat digunakan. Oke, untuk itu dalam setiap rencana tentunya pasti ada gangguan lah, ada hambatan. Kira-kira kalau di SD Jenengan ini, SD kita ini di Desa Sumikir ini, apa hambatan atau gangguan yang mungkin muncul yang menghalangi dari tujuan peningkatan dari Pak Hendri tadi, kira-kira apa ini? Mungkin salah satu hambatannya itu dalam diri saya ya, karena saya itu belum pernah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga memerlukan adaptasi untuk mempelajarinya, serta juga belajar lebih banyak lagi dari berbagai sumber. Kemudian menurut saya gangguan lainnya adalah kesibukan saya dan respon dari murid tentang penggunaan pembelajaran berdiferensiasi, karena selama ini kan murid patokannya yang ada
kalau sama, betul, ya. maka berarti adil. Ini gangguan Kemudian pembuatan media pembelajaran gangguan ini pembuatan media yang menjadi pembelajaran tantangan ini tersendiri yang bagi menjadi saya untuk tantangan membuat tersendiri video. bagi saya untuk membuat Karena video. belajar aplikasi Karena editing seperti belajar Filmora, aplikasi editing seperti kemudian Filmora, aplikasi yang lainnya mungkin yang menarik aplikasi yang perhatian lainnya siswa mungkin yang karena menarik perhatian aplikasi siswa baru karena bagi saya itu. aplikasi baru Kemudian bagi saya selain itu. juga Kemudian selain itu alat-alat juga saat pembelajaran juga penyiapan cukup alat-alat menguras saat tenaga. pembelajaran juga cukup Ternyata menguras tenaga. gangguannya banyak ya seperti itu ya. Tapi dibanding dengan potensi atau Iya. kemampuan Pak Hendri kayaknya semuanya dapat diatasi seperti itu ya. Kalau begitu menurut Pak Hendri dengan kekuatannya Pak Hendri, potensinya ya, kualitasnya, kira-kira solusi untuk menghadapi tantangan tadi atau hambatan itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Hendri ini? Menurut saya ini solusi dari gangguan Menurut tadi saya yang ini solusi cukup dari banyak gangguan itu, saya tadi yang harus lebih cukup cermat banyak ini itu. dalam memilih Saya CP harus lebih untuk cermat ini dalam memilih disesuaikan CP dengan untuk disesuaikan dengan pembelajaran berpreferensi yang untuk masalah memudahkan. kesibukan saya, Untuk saya masalah harus bisa kesibukan membagi saya, waktu, bisa tentunya saya harus bisa menjadwalkannya, membagi waktu, membuat bisa target, dan juga menjadwalkannya, skala membuat prioritas. target dan juga Sedangkan skala agar respon prioritas. murid menerima Sedangkan agar pembelajaran respon murid berdiferensiasi menerima adalah pembelajaran dengan menyajikan berdiferensiasi pembelajaran yang adalah menyenangkan, dengan menyajikan agar murid pembelajaran yang tertarik dan menyenangkan, memberikan agar murid respon yang tertarik positif. dan memberikan respon yang positif. Kemudian untuk aplikasi editing, Kemudian saya untuk akan melihat aplikasi editing, saya akan melihat di YouTube ini, mempelajarinya sampai ya bisa lah, syukur bisa mahir. Sedangkan untuk properti pelaksanaan mengajar, ya mungkin saya taruh di dalam kelas saja agar praktik dan khusus. Ya, mungkin kita buatkan tempat khusus untuk peralatan-peralatan. Luar biasa ternyata sudah bisa introspeksi diri Pak Hendri ya, sudah tahu potensi, sudah tahu hambatan, dan sekarang tahu solusinya sekarang. Nah, sekarang kita ke aksi nyata atau rencana sih, rencana apa gitu, apa sih rencana dari Pak Hendri untuk dapat mengembangkan diri tadi katanya pembelajaran diferensiasi sama membuat media pembelajaran. Kira-kira rencananya apa, gambarannya itu Pak? Rencananya saya akan memetakan dulu ini kebutuhan Rencananya saya akan memetakan dulu ini kebutuhan siswanya berdasarkan saya lakukan di kelas, yang telah saya lakukan di kelas, dan berdasarkan nilai semester kemarin, serta membuat tes diagnosis. Kemudian saya akan membuat RPP yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid, dan saya juga akan membuat instrumen penilaian, misalnya ini LKPD yang sudah berdiferensiasi. Setelah itu baru saya akan menerapkannya. Nah, dalam RPP saya akan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini diferensiasinya adalah diferensiasi proses ini niatnya ini seperti itu, dengan membuat kelompok siswa berdasarkan kemampuan atau kebutuhan hasil dari tes diagnosis tadi. Kemudian selain itu belajar dan berdiferensiasi hasil atau produk dengan memberikan soal evaluasi yang berbeda. Ini didasarkan pada tingkat kemampuan murid-murid tadi. Kemudian saya juga ingin membuat media pembelajaran ya berupa video dengan mengambil materi-materi di buku yang disertai dengan gambar di internet, lalu di editing dengan aplikasi agar lebih menarik. Mantap sekali rencananya ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tadi ada 3 ya Pak ya, 3. Ada konten, proses, dan produk. Tapi Pak Hendri pengen mencoba dulu ya dari proses sama produk seperti itu. Oke, nanti katanya begitu. Kemudian juga katanya pengen membuat video, mulai ambil dari internet dan buku-buku yang lain ya. Nanti diedit seperti itu katanya. Oh luar biasa, pengen melihat besok diobservasi seperti apa sih karyanya. Kemudian Pak, ini tentunya dari pembelajaran ini yang Pak Hendri buat ini tentunya kan ada prioritas ya, tujuan utama. Kira-kira prioritasnya itu apa Pak? Jangan CP-nya mana atau apa yang diprioritaskan oleh Pak Hendri? Ya, yang akan saya ambil besok kemungkinan adalah daya atau energi karena akan materi ini yang kemudian diterangkan prioritas utama saya membuat media pembelajaran video. Prioritas utama saya membuat media pembelajaran video. Syukur nanti bisa diunggah di YouTube. Dan itu ya kalau bisa yang menarik dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Tujuannya ya sesuai mata pelajaran yang sedang dihadapi lah ya, gaya sama energi ya. Ya atau dan juga bisa membuat media pembelajaran lah seperti itulah, lumayan bisa diambil kredit nanti ya, luar biasa. Oke, sekarang sudah tahu prioritasnya, rencananya sudah, tentunya untuk mencapai suatu tujuan itu kan perlu strategi lah, kayak Pak Hendri suka main sepak bola kan harus punya strategi. Kira-kira strategi apa ini Pak Hendri supaya bisa dicapai nih
Strateginya ya yang pertama, strateginya ya yang pertama pendataan setiap individu murid, masing-masing murid didata sesuai dengan kebutuhannya dan dicatat skala perkembangannya. Kemudian memanfaatkan laptop sekolah yang bagus ini untuk editing video pembelajaran tentang gaya atau energi tadi. Kemudian membuat RPP atau modul belajar berdifferensiasi proses dan hasil. Kemudian terakhir mungkin pengendalian kelas dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan dengan tempat duduk yang berbeda Pak ya. Oke, luar biasa tadi pendataan ya, didata dulu, memanfaatkan yang ada di sekolah ya, laptop, kemudian alat-alat RPP ya, luar biasa itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang waktu ya Pak. Kira-kira jangka waktunya berapa ini kira-kira bisa menerapkan ini kira-kira? Mungkin jangka waktu saya membuat RPP dan video. Mungkin jangka waktu saya membuat RPP dan videonya ini dari hari Minggu besok dan akan saya terapkan pada hari mungkin Rabu. Nah, semoga nanti luar biasa ya. Jadi ada beberapa jeda hari ya untuk mempersiapkan matang seperti itu ya. Semoga besok berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian ukuran keberhasilan ya. Keberhasilannya bagaimana kira-kira? Oh, saya menerapkan besok pembelajarannya itu indikator berhasilnya itu sih seperti apa? Kalau gagal sih seperti apa? Kira-kira gambarnya bagaimana, Pak? Ya, ukuran keberhasilannya dari rencana aksi saya itu. Ya, menurut saya ukuran keberhasilannya dari rencana aksi saya itu ada gambaran lah tentang prosedur diagnosis, cara membuat RPP, pelaksanaan pembelajaran berdifferensiasi, serta evaluasinya. Serta materi tentang gaya atau energi dapat diserap oleh siswa dengan baik karena sudah menggunakan pembelajaran yang berbeda dan menggunakan media audio visual yaitu YouTube salah satunya. Kira-kira kalau nanti ada gangguan, ada kendala, kira-kira bagaimana cara Pak Hendri menghadapi gangguannya nanti kira-kira? Saya harus lebih preventif dengan membaca keadaan ya. Saya harus lebih preventif dengan membaca keadaan ya, yang sekiranya dapat mengganggu serta nanti mungkin agar dapat diantisipasi atau dicegah. Kalau sudah terjadi, ya kita tindak lanjuti lagi. Intinya apapun kita siapkan lah ya, beri preventif, kemudian ditindaklanjuti lah kalau ada masalah seperti itu. Luar biasa mentalnya Pak Hendri ya. Sekarang yang terakhir, ini tentang tanggung jawab ya, supaya apa yang direncanakan oleh Pak Hendri tadi berhasil rencananya itu. Kira-kira komitmen Pak Hendri terhadap rencana ini seperti itu, sehingga saya sih harus melakukan ini seperti itu. Komitmen saya agar saya menjadi guru yang berkepribadian baik. Komitmen saya ya agar saya menjadi guru yang berkepribadian baik, kemudian mempunyai kompetensi pedagogis dan profesional dalam menjadi guru, terutama menjadi guru PNS yang bisa menjadi teladan dan contoh bagi guru-guru yang lain di sekolah ini. Dan demi memenuhi kebutuhan murid, yaitu salah satunya dengan luar biasa Pak Hendri ya. Jadi pengen jadi guru yang baik ya, seperti sekarang juga menjadi guru yang baik ya. Teman-temannya pada pulang, Pak Hendri masih di sekolah, luar biasa sekali. Menjadi PNS yang baik ya, dan menjadi contoh-contoh bagi yang lain dan juga bagi guru-guru, luar biasa. Nah sekarang kira-kira Pak Hendri kan tidak bekerja sendirian ya, tentunya butuh semangat dorongan dari yang lain. Nah siapa dan apa yang dapat membantu Pak Hendri untuk menjaga komitmen ini kira-kira? Ya, yang pertama mungkin ya kepala sekolah ya yang menjadi tempat konsultasi yang saya. Pertama mungkin ya kepala sekolah ya menjadi tempat konsultasi saya, kemudian juga teman guru, khususnya guru kelas 1 ini, Bu Mariana Fitriyanti, yang kita sudah sama-sama menerapkan kurikulum merdeka di dalam pembelajaran, kemudian juga guru olahraga Pak Anggra yang biasa membuat video ini, sering mengedit video pembelajaran, dan juga teman-teman guru di Kutasari tentunya karena saya juga pengurus Pak Hendri yang ngurusi POS, ngurusi PGRI dan lain-lain ya. Intinya banyak yang beri semangat misalnya Pak Hendri ya. Oke, sekarang tindak lanjut kan sekarang kita sudah selesai Pak, sudah ada rencana, sudah ada tadi komitmen. Kemudian setelah percakapan ini selesai, coaching ini selesai, kira-kira tindak lanjutnya itu Pak Hendri apa yang akan dilakukan nanti? Ya, nanti saya akan membuat jadwal dan rencana step by step. Nanti saya akan membuat jadwal dan bisa menjadi step by step dan secara ditulis bisa menjadi pedoman. Oke, ya saya juga ada formnya, nanti bisa kita bersama ya, dicatat di situ. Ya.
Kemudian ini bicara masalah waktu lagi nih. Waktunya kapan kira-kira Pak nanti Pak? Kalau sekarang kan hari Sabtu ya. Ya, sekarang ditambah mungkin Ya, besok mungkin hari Minggu kan waktu luang. ya, sekarang ditambah Libur mungkin yang bisa besok ya hari dimanfaatkan Minggu oleh saya kan waktu luang untuk dan ada mempersiapkan waktu libur yang bisa mungkin dimanfaatkan hari oleh Senin saya atau mungkin untuk paling lambat hari mempersiapkan Rabu dan nanti mungkin bisa hari diterapkan. Senin atau Ya, mungkin ya. paling lambat lah hari Rabu nanti Senin bisa kondisinya sudah diterapkan fresh atau karena biasanya tenaga saya Senin maksimal hari kondisinya Rabu sudah lah fresh seperti itu. atau Oke, jadi kita kalau Minggu tenaga saya ya digunakan untuk maksimal hari mulai Rabu lah seperti itu. mengerjakan, Senin Selasa untuk persiapan dan Rabu mungkin diterapkan seperti itu ya. Luar biasa sekali. Iya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir ini Pak. Pak Hendris juga luar biasa. Sekarang, kesimpulan dari percakapan ini itu apa yang tadi kita bicarakan? Percakapan ini luar biasa ya menurut saya. Ini dapat membuka Percakapan ini ya pengetahuan luar biasa ya menurut saya ya. Ini dapat tentang membuka pengembangan diri. pengetahuan saya yang Sekarang tadinya saya ingin sudah tentang tahu pengembangan tujuan saya, diri. kemudian sedikit mengerti tentang Sekarang potensi yang saya saya sudah tahu miliki, tujuan saya, dan kemudian juga sedikit mungkin mengerti saya tentang dapat potensi membuat yang saya rencana miliki, aksi yang akan saya lakukan. dan juga Serta mungkin saya dapat dari membuat rencana perbincangan kita aksi tadi yang ini akan saya lakukan. memunculkan suatu Serta komitmen. dari perbincangan kita Dalam tadi ini percakapan ya, saya fokus memunculkan juga suatu melakukan komitmen. pengembangan diri di Dalam dalam percakapan ini pembelajaran saya fokus dengan juga nanti mencoba melakukan pengembangan diri pembelajaran yang di dalam berdiferensiasi pembelajaran dengan nanti dan mencoba membuat media melaksanakan pembelajaran pembelajaran yang berbasis audio berdiferensiasi visual, dan yaitu membuat video media yang dapat pembelajaran yang berbasis di-upload di YouTube audiovisual, nantinya, sehingga nanti yaitu siswa saya video juga yang dapat bisa melihat di-upload di YouTube nantinya, sehingga nanti pembelajaran. siswa saya juga Oke, bisa melihat saya kasih jempol 2 lah untuk Pak Hendri ya. pembelajaran. Sudah top sekali. Semoga besok berjalan lancar. Saya besok akan ikut observasi terkait dengan Pak Kepala Sekolah besok di pembelajarannya Pak Hendri. Kemudian setelah itu juga nanti kita akan coaching lagi. Ada ya berbicara seperti ini bagaimana dari respon Pak Hendri kemudian ke depannya lagi. Itu saja Pak Hendri ya. Sudah selesai untuk coaching hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Hendri diberi kesehatan. Amin. Dan juga besok lancar ya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Sen. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar pada hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kita akan belajar tentang penggunaan gaya dalam aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Menurut kalian, apakah gaya itu? Ada yang tahu? Adalah apa? Diteruskan. Gaya adalah ketika kalian mendorong meja. Itu gaya apa bukan? Gaya gesek kan mendorong meja. Gaya apa? Gaya dorong. Berarti gaya dorongan. Nah, apakah tadi kalau menyebutkan contohnya gaya itu dorongan? Apakah gaya dapat memengaruhi benda yang ada di sekitarnya? Contohnya bagaimana? Jadi bagaimana didorong? Berpindah tempat. Menjauh atau mendekat? Nah, kemudian dapatkah kalian menyebutkan macam-macam gaya yang kalian tahu? Tadi ketika mendorong, kalian menggunakan gaya apa? Gaya tarik. Gaya apa? Terus apa lagi? Gaya ya. Ya betul, semuanya itu termasuk ke dalam gaya. Nah sekarang, agar kalian lebih paham tentang macam-macam gaya, mari kita simak dan nanti kita identifikasi bersama video-video berikut ini. Di sini ada video, judulnya apa di sini? Kita simak dulu videonya sambil diperhatikan.
Di sana terlihat gambar apa, anak-anak? Ada seorang anak? Naik meja dan Mendorong meja. meja, betul. Nah, saat kalian mendorong meja atau menarik meja seperti yang ada pada video tadi, apakah akan terasa berat? Ya. Nah, apa yang membuat meja tersebut terasa berat? Ya, betul. Adanya gaya geser. Yang bergeser kan apa di sana? Lantai dengan kaki meja. Betul. Berarti yang pertama kita sudah belajar ada yang namanya gaya gesek. Nah, gesek itu juga harus bersentuhan. Nanti gaya gesek itu juga dapat menimbulkan panas atau kalor. Kalau mau contoh, coba sekarang tangan kalian ditempelkan, kemudian digosok-gosokkan. Apa yang terjadi? Menjadi panas atau hangat. Betul. Ya, cukup. Nah, pada sepeda motor juga terdapat gaya gesek ketika mesinnya bergerak, ya. Untuk meredam panas yang timbul karena gaya gesek pada sepeda motor digunakan apa? Ban mesinnya. Apa mesinnya pakai ban? Iya, betul. Oli itu untuk mengurangi gaya atau mengurangi efek panas karena gaya gesek. Nah, selanjutnya ini ada video lagi nih. Nah, kita simak dulu video berikutnya. Ya. Pernah bermain yang seperti ini? Ini namanya bermain apa? Terbuat dari apa tabel ini? Karet. Ya, biasanya pentil ya. Nah, apa yang kalian lihat pada video tersebut? Ketapel. Proses kerjanya ketapel itu bagaimana? Dilepas. Kemudian ada apanya? Oh, harus dilepas. Ada batu kecil. Ada batu kecilnya. Ketika dilepas, apa yang terjadi pada batu kecil tadi? Terlempar, betul. Nah, apa yang membuat batu tadi terlempar saat ketapel? Karena adanya gaya bekas. Betul. Jadi gaya bekas itu seperti apa? Ketika ditarik dia bagaimana? Memanjang. Ketika dilepas memendek atau kembali ke bentuk semula. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya bekas. Kita sudah dapat dua gaya ya. Yang pertama gaya apa tadi? Gaya gesek. Ini gaya bekas. Kita simak video berikutnya. Nah, ada gambar apa di situ? Apakah kegiatan ini memerlukan gaya? Ya. Gaya apa yang diperlukan? Gaya otot, betul sekali. Ini menggunakan otot tangan ya. Sudah pernah kalian melakukan seperti ini? Namanya apa ini? Macul. Bahasa Inggrisnya apa? Menggali. Mencangkul. Ya, betul. Mencangkul itu menggunakan gaya otot. Sekarang kita lihat video berikutnya lagi. Nah, di sana ada gambar apa itu? Ada gambar fingertip ya, itu ya, penjepit didekati dengan sebuah benda ternyata nempel. Nah, mengapa fingertip itu menempel pada benda ini? Karena ini apa? Apakah magnet termasuk gaya? Ya, berarti jenis gaya berikutnya adalah gaya magnet. Tetapi apakah semua benda itu dapat ditarik oleh magnet? Yang dapat ditarik itu yang bagaimana? Ya, benda yang terbuat dari meja bisa ditarik apa tidak? Betul, karena meja terbuat dari kayu. Kita lanjutkan ke jenis gaya berikutnya. Nah, ini gambar apa ini nih? Ini gambar apa? Buah jatuh dari pohon. Betul, yang kalian saksikan adalah buah yang jatuh dari pohon. Kalau jatuh
kemana? Ke bawah menuju ke pusat bumi. Nah, mengapa buah tadi itu jatuhnya ke tanah? Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Adalah gaya yang menarik benda Ya, betul? bumi. Iya, betul sekali. Gaya tarik bumi ya, sehingga menarik semua benda ke pusat bumi menuju ke bawah. Jadi kalian jangan khawatir kalau jatuh pasti nanti menuju ke bumi, di akan melayang ke langit. Selanjutnya lagi masih ada video berikutnya. Nah, di sini ada gambar apa? Kipas angin. Pernah melihat kipas angin? Nah, ini ya kipas angin. Nah, ini digunakan biasanya ketika apa? Nah, ketika panas kita menggunakan kipas angin, menyala ya. Nah, apa yang menyebabkan? Oh, ini lampu salah ketik. Apa yang menyebabkan kipas angin menyala? Karena adanya aliran listrik, betul. Nah, apakah listrik itu termasuk gaya? Ya, tidak. Ada gaya listrik? Tidak apa iya? Listrik itu termasuk gaya. Ya. Nah, kita sudah belajar macam-macam gaya pada hari ini. Nah, sekarang kita akan memprediksikan yang akan terjadi pada gambar. Nanti Pak Biu saya akan gambar di sini, nggih. Kalian nanti memprediksikan kira-kira apa yang akan terjadi pada gambar itu. Ini ada gambar yang pertama. Ini gambar apa? Siapa ini? Siapa yang ingin menjadi kayak Ronaldo? Ya, Menjadi pemain bola, Pak. ya, ini pemain bola ya. Ini sedang apa ini Ronaldo? Ini kira-kira tendangan penalti ya. Nah, ketika menendang bola, Ronaldo itu melakukan gaya apa tidak? Ya. Nah, setelah diberikan gaya ini bolanya ini, kira-kira apa yang terjadi? Terlempar? Terpental? Bergerak apa tidak? Tadinya bagaimana? Tadinya diam. Berarti pengaruh gaya di sini adalah menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Ada gambar selanjutnya kita saksikan. Nah, gambar apa ini? Menangkap bola. Ketika menangkap bola, apa yang terjadi pada bola? Berhenti. Tadinya bagaimana? Berjalan bolanya? Bergerak. Iya. Ketika bolanya ditendang Ronaldo ini ya, kan bolanya bergerak. Ternyata ditangkap oleh kipernya, menjadi berhenti. Berarti di sini ada gaya ya yang diberikan kepada bola, yaitu dengan ditangkap. Nah, pengaruh gaya pada gambar yang kedua ini apa? Halo. Hai. Halo, halo. Halo, hai, halo. Berarti pengaruh yang kedua ini, gaya dapat menyebabkan apa ini di sini? Berhenti. Apa yang berhenti? Yang berhenti apa? Bola. Tadinya bagaimana bolanya? Bergerak. Berarti pengaruh gaya yang kedua adalah dapat membuat benda bergerak menjadi berhenti. Masih ada gambar berikutnya, kita saksikan. Nah, ya, di sana ada Reza, kemudian ada Oka, ada Bintang, ada Basuki sedang bermain bola. Nah, di sini Reza sedang apa ini? Ya, bola. Ketika main bola, tujuannya itu untuk apa? Menggolkan bola. Betul. Kemudian bolanya bagaimana ketika heading? Apakah berhenti? Nah, terus bagaimana? Terpantul. Kemudian arahnya bagaimana? Arahnya berbeda, berarti berubah. Nah, berarti ini pengaruh gaya berikutnya adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang tadinya ini ditendang oleh Ronaldo ke sini, kan menuju ke selatan. Kemudian di heading oleh Reza menuju ke
Setelah Reza bermain bola, dia pulang menggunakan sepeda. Ini malah mirip Basuki ya. Rambutnya mirip Basuki nih. Basuki pulang menggunakan sepeda ini. Bermain bola. Nah, ketika kalian bersepeda, apakah kalian memberikan gaya? Gaya apa? Ya gesek betul pada roda. Apalagi? Gaya otot. Gaya otot di mana ini? Di kaki ini ya, dengan cara mengayuh sepeda. Ketika mengayuh sepeda, apa yang terjadi pada sepedanya? Sepedanya berjalan? Ya, ketika mengayuhnya lebih cepat. Apa yang terjadi? Tambah cepat. Terus Basuki kesel. Nah, setelah capek mengayuhnya pelan. Apa yang terjadi? Lajunya. Nah, berarti tadi kecepatan benda ini berubah apa tidak? Berubah. Berarti di sini nanti pengaruh gaya yang ketiga adalah dia mempengaruhi kecepatan benda. Bisa bertambah cepat, bisa bertambah pelan. Ini yang terakhir. Setelah olahraga ini ternyata Basuki haus. Kemudian Basuki minum air mineral. Setelah habis ini diapakan ini? Dikemas. Apakah ketika meremas botol minumnya itu membutuhkan tenaga? Membutuhkan gaya? Gaya apa? Nah, sekarang dilihat bendanya. Apa yang terjadi pada benda yang diberi gaya otot tadi? Berubah apa tidak? Yang berubah apanya? Bentuknya. Ya, jadi meot bahasanya apa tadi ya? Nah, berarti di sini termasuk ke dalam pengaruh gaya. Yaitu apa? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, berarti di sini ada berapa pengaruh gaya? 5. Kelompok 1 paling utara. Yang pertama ini pengaruhnya apa? Gaya dapat membuat ya dari dia menjadi bergerak. Contohnya ini. Coba kelompok 1 sebutkan contoh yang lain. Selain menendang bola, pengaruh gaya yang membuat benda diam menjadi bergerak. Mengayuh sepeda. Ini bisa kalau pertama-tama sepedanya itu diam. Yang lain. Ada lagi contoh yang lain banyak sekali. Menyinggol bola tadi tidak membuat benda diam bergerak, tapi mengubah arah benda. Ini yang sama dengan ini. Yang mengubah benda dia menjadi bergerak. Sing mikirnya aja, bingai gaya jadi bergerak. Contohnya apa lagi selain ini? Yang simpel-simpel saja. Yang kalian duduki apa? Diam apa tidak? Diam. Tidak diam. Kursinya bisa bergerak apa tidak? Dengan cara bagaimana? Nah, berarti kalau yang lain mendorong kursi. Kalau yang lain lagi, ya dorong meja, dorong pintu, apalagi dorong kulkas, sudah mendorong semua goyang-goyang ya. Sekarang kelompok 2 yang di tengah ini kelompoknya Joni dan kawan-kawan. Pengaruh yang kedua ini berarti benda bergerak menjadi diam. Contohnya kiper menangkap bola. Coba Pak Guru minta satu contoh yang lain. Contoh pengaruh gaya yang membuat benda yang tadinya bergerak menjadi diam apa? Bel apa? Bel listrik. Bel listrik itu diberi daya listrik. Apakah tadinya bergerak jadi diam? Tidak, itu malah kebalikannya. Nah, di dalamnya itu ada palunya, itu malah dia jadi bergerak. Tadinya bergerak jadi diam. Maka burung yang ditangkap, burung yang terbang ditangkap, dia mulai bergerak. Yang lain lagi, tapi kan sulit menangkap burung yang terbang ya. Yang mudah saja. Bagaimana? Yang darah bisa ya. Kita ditangkapnya cuma berhenti. Ini coba kita lihat di gambar yang ini.
Nah, ketika Basuki ngepit, apakah nanti Basuki pengen berhenti suatu saat? Orang mungkin setiap hari ngepit tentang mandiri ya. Supaya berhenti diapakan ini? Nah, betul. Berarti contoh berikutnya pada saat kita mengerem sepeda, itu kan mengubah benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Kemudian kelompok 3 ini yang putih semuanya. Lihat di sini. Ini adalah gambar pengaruh gaya apa tadi? Apa? Gaya mengubah arah benda. Coba sebutkan contoh yang lain yang membuktikan bahwa gaya itu ternyata dapat mengubah arah benda. Selain menyundul bola, si tingginya lagi jalan, terus nengok. Contohnya apa? Ada pengaruh gaya apa? Apa? Bola yang dilempar apa lagi bergerak? Kan dia pertamanya. Berarti ini yang lagi bergerak terus berubah arah. Ada yang tahu? Betul, saat menggunakan sepeda diberikan gaya berubah arah ya. Ya tidak mungkin kan naik sepeda lurus terus nabrak, sehingga harus diberikan gaya supaya bisa berbelok. Nah, sekarang dilihat di sini, ini untuk semuanya. Di sini yang keempat tadi adalah mengubah kecepatan benda. Sebutkan satu contoh yang lain pengaruh gaya yang dapat mengubah kecepatan benda. Boleh bendanya bertambah cepat, boleh juga bendanya bertambah lambat. Contohnya apa? Sing diberi gaya malah tambah cepat, atau yang diberi gaya malah tambah licik. Menendang bola tadi ini dia lebih bergerak. Kenapa? Membuat alur ban. Masih kurang tepat. Ini yang ketika bendanya bergerak kok tambah bandel atau tambah licik. Apa saja? Cobatnya. Ya ini yang lain. Ini kan ini sudah yang dikoes. Selain dikoes. Apa? Ya, boleh. Motor kita boleh. Mungkin ini ketika Basuki ini bersepeda, ternyata di belakangnya ada okta ya. Ya betul, ketika okta mendorong Basuki yang sedang bersepeda, apa yang terjadi? Bertambah cepat. Nah sekarang yang kelima ini tadi disebutkan bahwa gaya dapat membuat benda berubah bentuk. Ini contohnya botol yang diremas. Selain botol yang diremas, apalagi contoh yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah benda. Bola dikempaskan. Bola dikempaskan, diberi gaya apa berarti ini dikempaskan? Gaya apa? Apalagi yang diberi gaya, pakai gaya dulu baru berubah bentuk. Betul, kaleng yang dikemas. Kuat apa tidak keremas kaleng? Kuat. Diinjak-injak boleh. Atau dipukul-pukul boleh ya. Berubah bentuk. Apa lagi? Ya, mie yang diremas. Mie-nya tadinya berbentuk apa? Kotak. Setelah diremas? Kecil hancur. Nah, betul. Itu contoh berikutnya yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemudian Guru bertanya, pernahkah kalian melihat orang membuat kerajinan dari tanah liat? Caranya diapakan? Diputar toh? Membentuknya dengan cara diapakan? Dikasih air, terus diapakan? Pas air diapakan? Iya, ditekan-tekan ya. Betul. Ketika ditekan, apakah orang itu memberikan gaya? Ya. Apa yang terjadi ketika ditekan? Berubah bentuk lah. Berarti itu termasuk contoh pengaruh gaya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, apa kelima? 5. Gaya dapat
berbentuk benda. Nah, tadi sudah kita pelajari ada macam-macam gaya atau jenis-jenis gaya. Kemudian di sini ada pengaruh gaya terhadap benda. Ada 5 pengaruh. Nah, materi pembelajaran apa saja yang telah kalian pahami pada hari ini? Gaya. Tadi kalian belajar apa saja? Gaya gesek. Ya, jenis-jenis gaya ya. Ada gaya Gesek. gravitasi, Gaya listrik. gaya listrik. Masih ingat contohnya? Contoh Gaya gaya magnet. otot itu apa? Ya betul ya, magnet tadi ada ya. Contoh gaya otot itu apa tadi? Mendorong meja. Mencangkul, betul. Mendorong termasuk otot? Termasuk. Kemudian contoh gaya gesek apa? Menarik meja. Mendorong meja tapi bukan mendorongnya. Menarik meja. Gesekan antara meja dan Meja. lantainya, betul. Nah, materi apa yang kira-kira belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami? Sudah paham semuanya tadi? Tentang jenis-jenis gaya dan pengaruh gaya? Sudah? Coba mana suaranya? Nah, adakah hal yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kemudian bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Nah, ya, bisa melihat video, bisa melihat gambar juga ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kita akan menyimpulkan yang tadi kita pelajari dari menyimak video, kemudian melihat dan mengidentifikasi gambar. Nah, ternyata dilihat dari prosesnya ini, gaya dibedakan menjadi 2. Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Ada sentuh ya bersentuhan, senggolan berarti. Kalau yang tak sentuh berarti tidak bersenggolan. Nah, gaya sentuh itu meliputi gaya gesek. Kan tadi gesekan ya, senggolan ya, bersentuhan. Kemudian gaya otot, kemudian gaya tegas. Nah, selanjutnya contoh gaya tak sentuh di sini ada gaya magnet. Kan tidak bersentuhan, gravitasi dan gaya listrik. Kan tidak bersentuhan dengan listrik ya, tapi ada gayanya. Nah, ini yang tadi ada 5 pengaruh gaya. Yang pertama apa? Membuat benda diam dari bergerak. Tadi contohnya masih ingat? Apa contohnya? Bola ditendang. Bola yang ditendang. Menangkap bola. Menangkap bola apa ini yang pertama? Menangkap bola ini yang kedua tadi. Bola. Yang kedua apa di sini? Yang ketiga menangkap bola ya. Yang ketiga apa di sini? Contohnya tadi apa? Membelokkan sepeda, apalagi? Ya, menyundul bola. Kemudian yang keempat apa di situ? Nah, ini bisa bertambah cepat, bisa bertambah lambat. Contohnya apa tadi? Mendorong orang yang bersepeda, tambah cepat, tambah cepat. Bisa juga kebalikannya. Joni lagi sepeda, Keanu tamburi gaduli, kan berpengaruh. Bertambah apa kira-kira? Lambat. Kemudian yang kelima, mengubah bentuk benda. Contohnya apa tadi? Panas kotor. Nah, pembelajaran kita telah berakhir pada hari ini. Nanti Pak Guru akan memberikan kalian soal evaluasi. Masing-masing kelompok memiliki soal yang berbeda-beda ya. Dikerjakan secara individu. Gue 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok. Ya, dibagi satu-satu. Iya, kalau kan belajarnya mengerjakannya satu-satu supaya Pak Guru tahu kemampuannya masing-masing siswa. Iya sama. Silakan boleh berdiskusi dengan teman sekelompoknya, tapi semuanya tetap menulis. Boleh diskusi.
Silakan boleh berdiskusi, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Dari itu pun tadi kita sudah ya di awal ya. Vaksin curiga Pak. Nanti kalau saya dapat dikatakan atau selain tarikan saya dapat berupa boleh lihat buku materi, boleh sebagai sumber belajar ya, bebas. Di sana kan ada beberapa silakan dimanfaatkan. Nah, satu kelompok satu yang mengambil nanti kan, ya, nanti kan. Ya, mau mengambil buku boleh sebagai sumber belajar, silakan. Satu kelompok perwakilan yang mengambil. Diskusi ya. Boleh, silakan bagianmu. Boleh. Yang tadi biasakan mungkin dibagi tugas sama satu dulu, nanti diskusikan kira-kira sudah laporan jawabannya. Ya, bagaimana sudah selesai? Ya. Sekarang silakan dikumpulkan masing-masing kelompok jadi satu. Ya, ini. Ini sudah ya, kelompok satu sudah, kelompok dua sudah dengan satu. Kelompok tiga silakan dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu. Ya. Ya, sudah pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari tetap bisa diingat. Nah, sekarang bisa ya untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran
Reza silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo pulang ya. Di depan tutup siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Dikembalikan lagi mejanya ke posisi semula ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hendri, luar biasa. Ya, selamat siang Pak. Masih semangat Pak Hendri? Insya Allah masih semangat terus Pak. Terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Hendri, kita setelah melaksanakan tahapan supervisi akademik ya, dari mulai coaching pra-observasi kemarin kita sudah melakukan hari Jumat apa ya. Kemudian observasi tadi Pak Hendri sudah pembelajaran di kelas sangat luar biasa, memperhatikan pelajaran, dan sekarang kita di tahap akhir itu adalah coaching pasca observasi. Di mana di tahap terakhir ini kita akan melakukan coaching atau percakapan kalibrasi untuk meningkatkan pengembangan diri agar lebih baik lagi ke depannya. Namun sebelumnya saya sampaikan hasil observasi saya tadi ya, waktu di kelas saya dengan Pak Kodari dengan kepala sekolah. Itu yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi dalam bidang prosesnya itu berjalan dengan baik dengan dibuat kelompok sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Kemudian juga tadi ada pendampingan kelompok berjalan dari satu kelompok ke kelompok lain. Kemudian memakai benda-benda di sekitar tadi ya untuk menjelaskan materi. Ada meja, ada kipas angin, itu dimasukkan di dalam ini luar biasa sekali. Kemudian pembelajaran juga menarik dan lucu, terbukti dari anak-anak tadi antusias. Kemudian ada tanya jawab interaktif yang menggugah pikiran dari siswa. Kemudian pengendalian kelas, sempat gaduh juga tapi pakai halo, hai, halo. Jadi mereka langsung merespon dan tenang lagi, itu luar biasa. Yang perlu ditingkatkan tadi dari catatannya Pak Kodari, Pak KS itu katanya pendampingan atau perlakuan yang berbeda kepada siswa. Kemudian ada dan juga perlu mobile ya. Jadi geser ke kiri ke kanan seperti itu hanya fokus ke satu saja. Kemudian yang kedua itu tentang media pembelajaran berupa video itu dibuat dengan baik dan menarik serta kontennya sesuai dengan materi yang disukai oleh anak-anak. Tadi ada gambar sepak bola ya. Ada Ronaldo, kemudian ketapel,
dan disusun dengan runtut seperti itu. Yang perlu ditingkatkan adalah media pembelajaran menampilkan tujuan pembelajaran dan poin-poin yang ditulis serta diberi penjelasan suara. Tadi kan suaranya masih bawaan, mungkin bisa ditambah di dubbing nanti belajar lagi seperti itu agar mudah dipelajari oleh siswa. Siap. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi produk tadi disampaikan dengan cukup jelas juga. Waktu pengerjaannya juga sudah sesuai seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Namun yang perlu ditingkatkan lagi mungkin soalnya dibuat hot seperti itulah, belajar nanti hot lagi, baik order thinking seperti itu. Kemudian untuk tambahannya pembelajaran telah memperhatikan tahapan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Itu sudah sistematis, namun perlu ditingkatkan dalam poin-poin atau setiap tahapan dengan maksimal. Seperti dalam tahapan pendahuluan itu salam, penyiapan serta titik absensi, tujuan seperti itu. Kemudian juga nanti perlu diselingi di tengah-tengah mungkin ada ice breaking agar siswa tidak jenuh. Tapi secara keseluruhan sudah bagus karena ini fokusnya kepada berdiferensiasi sama media pembelajaran. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Hendri untuk apa namanya ya, reflektif seperti itulah. Apa yang Pak Hendri rasakan tadi setelah saat praktek pembelajaran tadi yang dirasakan Pak Hendri apa? Ya, saya merasa puas ini bisa menerapkan pembelajaran ya, kemudian bangga juga bisa membuat media pembelajaran, dan saya juga senang bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi walaupun belum maksimal seperti itu. Wah, seperti itu ya. Padahal sudah maksimal tapi rendah hati sekali Pak Hendri, luar biasa ya. Oke. Menurut Pak Hendri ya, masih belum perbaikan ini. menurut Pak Hendri tadi apa yang telah dilaksanakan dengan baik dalam pembelajaran tadi menurut Pak Hendri apa ya? Apa yang telah dilakukan? 42. Tambah. Namanya ada Pak Kepala Sekolah ya sedang sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. penting nampaknya. Mati kayaknya Pak. Saya lanjut ya Pak. Ya. Saya lanjut ya Pak. Saya tadi hanya fokus kepada pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk serta penggunaan media pembelajaran. Saya kira langkah-langkah yang saya terapkan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan dengan respon siswa pun yang cukup baik dan antusias. Oke ya bagus, sudah berarti sudah mengetahui ya kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan seperti itu sesuai dengan rencana kemarin. Untuk selanjutnya apa yang menurut Pak Hendri itu perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik lagi, better daripada hari ini seperti itu? Saya ingin dapat membuat media pembelajaran berupa audiovisual yang lebih baik lagi dengan menampilkan video dan gambar-gambar yang kontekstual. Namun video saya belum ada sentuhan Canva animasinya, yang mana sekarang ini sedang hit sekali ini di kalangan guru. Jadi mungkin kedepannya saya ingin membuat media pembelajaran audiovisual dengan memanfaatkan Canva animasi tersebut. Oke, luar biasa dari Pak Hendri ya. Untuk sekarang kita kalibrasi, berarti agenda dari percakapan kali ini apa Pak, supaya kemampuan Pak Hendri itu meningkat seperti supaya tidak berhenti di titik ini seperti itu. Saya ingin konsultasi terkait tindak lanjut pembuatan media pembelajaran audiovisual dengan memanfaatkan Canva seperti animasi. itu, Canva animasi ininya. Berarti apa yang ingin Pak Hendri dapatkan nanti setelah membahas tentang Canva animasi dari percakapan ini? Ya, saya ingin ada gambaran langkah-langkah yang dapat saya tempuh untuk membuat media pembelajaran audiovisual dengan memanfaatkan Canva sudah animasi. jelas berarti ya tujuannya untuk ke depan, berarti ingin belajar tentang media pembelajaran memakai Canva yang animasi yang sekarang bagus-bagus, yang kreatif seperti itulah ya. Nah, sekarang kita ke identifikasi kesempatan apa? Iya, kesempatan apa yang bisa dimiliki Pak Hendri supaya itu terwujud seperti itu? Ada celah kesempatan apa sih?
saya memiliki akun belajar ID. Jadi saya memiliki akun belajar ID yang di dalamnya itu ada fitur tanpa animasi, full service, tidak berbayar yang nanti dapat saya manfaatkan. Tutorial di YouTube. Banyaknya tutorial di YouTube dan juga semangat saya sedang suka-sukanya membuat media pembelajaran Itu ya. visual. Jadi sudah punya ID ya. Sekarang beruntung sekali ya. Kalau yang Google gratis itu kan hanya berapa giga. Ini luar biasa full service. Terima kasih Kemendikbud. Kemudian selanjutnya bagaimana keadaan sekarang sih untuk yang mendukung itu kira-kira? Keadaan sekarang itu Ya, bagaimana? keadaan sekarang sih cukup mendukung ini, Pak. Ya, keadaan sekarang sih cukup mendukung ini, Pak. Dilihat dari sarana prasarana yang kesibukan dan sarana prasarana yang mendukung seperti kemudian laptop ada, kemudian akun belajar ID juga ada, LCD juga tersedia, peserta didiknya serta peserta didiknya juga itu antusias luar biasa tadi, dan ini merupakan Oke, tuntutan jadi kurikulum. cocok ya dengan kurikulum Merdeka ini ya, antara yang Pak Hendrik kembangkan. Mungkin nanti bisa juga hasil produknya untuk kenaikan ya Pak ya. Iya, kenaikan pakatnya dengan ya, luar biasa. Kemudian dari 1 sampai 10 ya, kira-kira di mana sekarang Pak Hendri untuk mencapai tujuannya tadi media pembelajarannya itu bagaimana? Skala dari 1 sampai 7 untuk Pak Hendri. Ya, kalau saya membuat media pembelajaran audiovisual, saya membuat media pembelajaran audiovisual, ya mungkin menurut saya sudah mencapai nilai 7 lah mungkin ya, baik seperti itu. Dan kedepannya saya ingin sempurnakan lagi lah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi 8 atau syukur 9 agar lebih sempurna dan lebih menarik lagi. Oke, luar biasa. Saya yakin Pak Hendrik bisa ini ya. Tadi juga sudah luar biasa. Saya pikir kaleng-kaleng tapi ternyata tidak kaleng-kaleng. Padahal waktunya sangat mepet sekali ya Pak. Oke. Ya, kemudian sekarang yang rencana aksi. Apa rencana dari Pak Hendri untuk mencapai tujuan tadi supaya bisa membuat video Canva seperti itu? Ya, kedepannya saya berencana untuk sering melakukan. Ya, kedepannya saya berencana untuk sering melakukan pembelajaran menggunakan media audiovisual, dan juga nanti saya akan membuat media pembelajaran audiovisual yang menggunakan Canva animasi di waktu luang saya ini. Kemudian saya juga akan memulai untuk menyiapkan gambar-gambar atau video yang mungkin ini dibutuhkan atau sumber-sumber yang lain yang relevan. Kemudian tadi kan mau direncanakan ingin membuat media Canva, tentunya kan ada materi-materi yang prioritas. Kira-kira materi apa selanjutnya? Kalau kemarin gaya, sekarang tentang apa kira-kira Pak? Prioritas selanjutnya nanti mungkin materi tentang energi. Prioritas selanjutnya nanti mungkin materi tentang energi, karena kemarin sudah membuat tentang gaya yang tadi dipraktekkan, dan sekarang tentang materi berikutnya yaitu energi. Energi berarti ya, gaya energi. Nah, selanjutnya strategi apa gitu? Strategi yang diterapkan nanti supaya berhasil itu apa strategi dari Pak Hendri? Ya, dengan strategi yang sekarang sedang lagi hit-hitnya ini. Ya, dengan strategi yang sekarang sedang lagi hit-hitnya ini, strategi ATM ini, yaitu amati, tiru, dan memanfaatkan belajar guru ya. Sip. Nah, saran yang terakhir ini dari rencana aksi, apa kriteria yang diinginkan? Jadi Canva seperti apa sih yang Pak Hendri inginkan nanti? Bentuknya seperti apa? Ya. Ya, yang saya inginkan nanti media pembelajaran audiovisual. Ya, yang saya inginkan nanti media pembelajaran audiovisual itu yang memanfaatkan fitur Canva animasi. Ini yang mungkin lebih menarik. Nanti harus lihat CP-nya sama yang disukai siswa itu seperti apa ya, harus perlu intuitif ya. Oke, sekarang ke tanggung jawab ya. Apa komitmen dari Pak Hendri supaya bisa aksi, tidak melempem sampai sini, supaya bisa action nanti lah. Komitmennya apa sih? Ini berkomitmen untuk mencapai prioritas. Saya ini berkomitmen untuk mencapai prioritas dalam membuat media pembelajaran audiovisual. Ya, mana nanti untuk capai energi sebagai wujud profesionalisme saya sebagai seorang guru. Saya ingin memberikan pelayanan pengen jadi guru yang profesional, sama pengen melayani peserta didik ya, luar biasa, kayak mulia sekali. Kemudian siapa yang dapat dihubungi atau yang bisa membantu Pak Hendri kira-kira? Ya, teman-teman saya di sini kan banyak ini yang teman-teman saya di sini kan banyak ini yang bisa melakukan seperti tadi ya, mempunyai keahlian di bidang jadi teman-teman yang suka dengan inilah seperti ya.
Kemudian tindak lanjutnya setelah percakapan ini selesai nanti apa yang dilakukan oleh Pak Hendri? Langkah pertama kira-kira apa nanti? Ya, ya mungkin nanti saya akan membuat jadwal dan juga target-target yang Ya mungkin nanti saya akan membuat jadwal dan juga target-target yang dapat Oh iya, dijalankan sekarang agar supaya tujuan lebih tercapai. spesifik, kira-kira waktunya kapan gitu Pak? Waktunya kapan kira-kira? ya mungkin mulai minggu depan sekitar 5 Februari Ya, sampai mungkin 20 mulai minggu depan Februari. sekitar 5 Februari sampai 28 Oke, jadi targetnya bulan ini ya, Intinya luar dalam biasa. bulan ini bisa Semoga selesai. berjalan lancar lah. Terakhir sekarang kesimpulan dari percakapan ini, Ya, apa yang ditangkap oleh Pak Hendri? amin. Ya, kesimpulan percakapan ini adalah saya ingin Ya, membuat kesimpulan dari percakapan ini adalah saya ingin membuat media yang pembelajaran memanfaatkan audiovisual tanpa animasi untuk CP yang Energi memanfaatkan dalam bulan fitur ini, tanpa sebagai animasi wujud untuk CP Energi profesionalisme dalam saya bulan sebagai ini seorang guru sebagai dan wujud memberikan pelayanan yang profesionalisme prima bagi saya peserta sebagai didik seorang dengan guru strategi dan ATM. memberikan pelayanan yang prima bagi peserta didik dengan strategi Saya ATM luar tentunya, biasa, saya yaitu kasih amati, 2 jempol build, untuk dan Pak Hendri ya. modifikasi. Selamat sudah bisa melakukan tahapan awal sampai Ya, akhir. terima kasih. Saya melakukan terima kasih sekali. Semoga Ya, keluarga terima Pak kasih. Hendri diberi kesehatan ya. Bocil-bocilnya, anaknya diberi kesehatan, rezekinya tambah makmur. Terima kasih, sampai di sini aja Pak Hendri. Amin. Ada yang lain apa tidak? Amin. Siap. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. cukup sepertinya, Pak. Gimana? Ya, siap, Pak. Sudah cukup sepertinya, Pak? Ya, cukup. Ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sudah cukup sepertinya. Ya, Mungkin kita sambung lain waktu. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.